Respon dilaporkan Ya. Kapolda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Kau pikir kau siapa? Kontribusi Kau juga siapa? gak punya. Cuma sampah masyarakat. Sebentar teman-teman, sepertinya ini sosok yang gak asing ya. Jadi ini seharusnya pertemuan mereka itu diadakan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan kayak gini, apalagi sampai disebar di media sosial, kan jadinya ketahuan gitu loh. Harusnya ngumpet dulu, jangan tampil dulu di video gitu kan. Jadi kan netizen ini mikirnya kemana-mana gitu jadinya gitu kan. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Sudah nonton video ini belum? Baru-baru ini Rizmon Sianipar mengunjungi Habib Rizik ya, untuk meminta dukungan atau meminta saran. Sebenarnya gini Pak Rizmon, apabila Anda ini mendatangi ulama yang benar-benar ulama gitu kan, pasti Anda akan mendapatkan saran-saran yang benar-benar bijak gitu. Tetapi ketika Anda ini mendatangi seorang ulama yang memang pada dasarnya memiliki kebencian yang sama seperti Anda kepada Bapak Jokowi, maka Anda ini hanya akan mendapatkan saran-saran yang kotor, dijejeli dengan narasi-narasi yang kotor gitu kan. Nah teman-teman, kita akan menyimak apa yang mereka bicarakan di sini, dan seperti biasa videonya ini ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah. Nah, jadi kita langsung saja menuju ke videonya. Hari ini kita berada di Petamburan bersama Habib Rizik Syihab dan Bang Rizmon Sianipar yang membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Mungkin saya mau meminta sedikit komentar dari Habib bagaimana mengenai polemik ijazah yang dari UGM yang sekarang sedang... Oke, sebentar teman-teman, sepertinya ini sosok yang gak asing ya. Ternyata turut hadir juga di sini ya, tapi kita nggak heran sih, karena kan memang mereka ini kan satu tujuan dan satu kolam yang sama gitu kan, Pak Sunarko. berkembang, dan apakah Habib setuju bahwa ini harus dibongkar terus? Kira-kira bagaimana Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang Bang Rizmon dan kawan-kawan datang, kita ke sana. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol siang bersama. Terima kasih. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rizmon dan kawan-kawan. Terima kasih Dan kawan-kawan ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Kifa, ada Sang Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rizmon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Nah, pertama bukan sekedar ngomong keluar-keluar keruan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut soalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus membuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rizmon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Barreskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Ya. Nah, untuk masuk ke pengadilan, untuk lewat laporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rizmon sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Barreskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Ya. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Ya. Tapi ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau ijazahnya nggak dibawa, Ya. atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum palsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rizmon dilaporkan Ya. Kapolda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi.
Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Rismon, jangan takut. Adapun kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri proses secepatnya, dan kita minta kepada Kapolda Metro Jaya abaikan itu laporan Jokowi, itu laporan mengada-ngada, dan itu laporan kekanak-kanakan tidak dewasa, bahkan sekaligus menunjukkan Jokowi panik. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak mengatakan itu Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Keren. Simpel kok. Ya, ini masalahnya Habib Rizik, penelitian ilmiah ini dapat izin nggak dari Bapak Jokowi yang bersangkutan gitu kan? Karena harus dapat izin dulu loh ya, bahwa data pribadi itu tercantum di undang-undang juga gitu loh. Nah, seperti ini teman-teman, apabila kita meminta saran kepada seseorang yang memang dasarnya sama-sama membenci seperti inilah gitu ya. Kok saya jadi curiga ya? Jangan-jangan dibalik para penggugat ijazah Bapak Jokowi itu ada ormas-ormas ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke tanggapan Ibu Yohana ya, seperti apa? Akhirnya muncul juga dalang dibalik isu ya ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Dalang. Bapak Joko Widodo, salam hormat dari saya. Akhirnya keluar semua ya. Orang yang selama ini menggaungkan isu ijazah palsu Bapak. Selama ini sembunyi Ibu ya? Desmond, ente ini akan bengaknya luar biasa ya. Sekarang malah berlindung di bawah ketek si Rizik. Tak punya nyali kau. Bikin malu orang Sumatera Utara aja kau. Kata Desmond, kata Rizik, lawan terus, tegakkan. Insya Allah masyarakat mendukung. Masyarakat mana yang mendukung? Apa yang mau ditegakkan? Masyarakat 25%. Ditegakkan. Yang betul aja kok, Beb. Kata Rismon, harusnya laporan ya tim TPUA di Bareskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki ya, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghasutan. Dari mana kau belajar hukumnya? Ah, Rismon? Kau yang menuduh orang ijazah palsu, kau yang membuktikan. Kenapa pula Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya? UGM harus membawa dokumen Pak Jokowi, habis itu baru kau analisa. Kenapa? Udah hilang akal kau. Udah stres ya. Udah kejepit Bu. Terus dibilangnya lagi, ya, saya kira ini semoga, kata dia, saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Bapak Prabowo Subianto. Ngapain Prabowo Subianto mantau perkara kau ini? Gak dengar kau tuh pidato Pak Prabowo barusan, ya? Bentar lagi jajah dia pula kalian permasalahkan. Tanggung jawab kau sendiri, Mon. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Gentleman kau sikit. Terima kasih, Beb. Terima kasih atas dukungannya. Penjilat kau. Terima kasih, Beb. Aduh, kau pikir si Rizik itu bagus sekali? Betul. Dialah biang kerok kerusuhan di negara Republik Indonesia ini. Dialah orang yang mau mendirikan negara khilafah. Terus katanya lagi, kan? Jadi ini diproses di pengadilan, ya. Kalau terbukti asli baru boleh melapor ke pencemaran nama baik. Kalau terbukti palsu ya di penjara. Dianya, kata si Rizik. Zik, enak kali muncung kau tuh. Setiap orang yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Bukan yang tertuduh yang harus menunjukkan ijazah aslinya baru kau teliti. Kata dia, jadi prosesnya jangan dibalik. Kau lah membolak-balik prosesnya. Proses ini dijalankan Bapak Joko Widodo sudah benar. Kau aja yang membolak-balikkannya. Zik, Rakyat Indonesia sudah pintar. Gak usah kau akal-akali dengan akal bulus kau itu. Terus kata Rizik lagi, ya jadi kita minta Bareskrim kerja. Polda Metro Jaya, tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Rizik, kau pikir kau siapa di negara Republik Indonesia ini? Mau ngatur-ngatur ya, Bareskrim, ngatur-ngatur. ya,
mau ngatur-ngatur Kontribusi. Polda Metro Jaya, tolong Ah. bilang sama Kapoldanya untuk tidak abaikan saja laporan Pak Jokowi. Kau pikir kau siapa? Kau bukan Kontribusi juga siapa-siapa, gak punya. cuma sampah masyarakat. Kata Rizik lagi, karena apa kata dia? Toh nanti bisa dibuktikan ya pencemaran atau bukan pencemaran terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Pikiran kau itu ya kan, nampak kali kau tukang adu domba. Kita buktikan aja nanti di pengadilan. Bapak Joko Widodo pantang mundur Pak, maju terus. Biar orang ini sadar diri semuanya. Buat kau Rismon ya, gak ada lagi apa namanya sama orang yang selalu membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kau mau bernaung sama orang seperti itu? Bersekutu. Gak habis pikir aku nih kau. Orang pintar jadi bengak. Inilah kalau bergaul dengan orang yang tidak bagus, orang yang tidak betul. Rismon, selamat ya. Jumpa sama Pak Jokowi di pengadilan. Mudah-mudahan kau dituntut dengan tuntutan yang seberat-beratnya, biar kau sadar diri. Iya, sungguh disayangkan orang yang intelektual ya, orang yang hebat seperti Pak Rismon gitu kan, harus bersekutu dan bernaung dengan seorang Rizik Syihab yang kita tahu sosok ini adalah seorang ulama yang ternama di Indonesia, entah ternama karena cara dia berdakwah atau dia ternama karena kontroversinya. Jadi orang intelektual yang menjunjung etika dan moral itu bisa luntur juga teman-teman hanya karena satu tujuan yang sama gitu kan, sehingga di sini kita bisa melihat kebersamaan Rismon dan Habib Rizik ya. Di sini dia meminta saran kepada Habib Rizik dan sarannya seperti yang sudah kita dengar gitu, karena sosok ini kan memang sedari dulu begitu anti sekali dengan Bapak Jokowi, sehingga saran-saran yang dikeluarkan pun tidak ada satupun yang bijak dan mengedukasi. Jadi ini seharusnya pertemuan mereka itu diadakan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan kayak gini, apalagi sampai disebar di media sosial, kan jadinya ketahuan gitu loh. Harusnya ngumpet dulu, jangan tampil dulu di video gitu kan. Jadi kan netizen ini mikirnya kemana-mana gitu jadinya gitu kan. Jadi hari-hari para penggugat ijazah Bapak Jokowi ini terasa mencekam gitu ya teman-teman. Mereka mungkin di benak mereka mungkin masih ada rasa tidak percaya bahwa Bapak Jokowi ini akan membawa perkara ini ke ranah hukum gitu kan. Karena kan ada yang lebih parah kan dulu itu, ada pitnahan-pitnahan kepada Bapak Jokowi itu yang lebih parah tapi tidak sampai dipidanakan gitu kan, ketika beliau masih posisi sebagai presiden gitu kan. Jadi ketika beliau sekarang membawa perkara ini ke ranah hukum, mereka keheranan gitu. Ya sebenarnya jangan aneh juga, karena kan Bapak Jokowi juga sama manusia biasa gitu kan, punya batas kesabaran gitu. Jadi harus terima konsekuensinya. Marahnya orang baik itu seperti ini, serem gitu, sekali mengambil langkah itu langsung geger se-Indonesia gitu kan. Nah teman-teman, apabila teman-teman juga ingin menambahkan atau punya pendapat setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.